Halo Sobat Muda Asuransi, dimanapun fisik Anda berada, saya berharap dalam terang, konsentrasi dan perhatian Anda bersama saya di sini. Selamat jumpa kembali dengan Mr. B. Bagus Wendar, tuan rumah program Kabar Asuransi. Kabar Keluarga Asuransi adalah program literasi asuransi dari Humas STM Trisakti yang bertujuan untuk memberikan edukasi, sosialisasi tentang apa dan siapa di industri perasuransian bagi generasi muda. Pada episode perdana ini bertema halal bihalal bersama pengurus Asosiasi Perasuransian, dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk seri keempat. Pertama mulai tanggal 26 kemarin kita sudah berhalal bihalal dengan dari AAUI, terus dengan AASI, dan kemarin dengan, dan hari ini kita akan berhalal bihalal dengan Persatuan Aktuaris Indonesia. Kemarin ada yang nanya, kan Aktuaris itu Dewan Asuransi Indonesia, tapi kami jelaskan bahwa PAI tetap kami undang. Kenapa? Karena di STM Trisakti kami memiliki program waria. Jadi itu makanya kami undang untuk berkenan hadir pada acara halal bihalal ini. Ya, kami sudah mengundang dan telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum Persatuan Aktuaris Indonesia, Bapak Fauzi Arfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Masih WFH Pak di rumah Pak ya? Masih working from home Pak. Terakhir makan nasi lengkok, nasi jamblang kapan Pak ya? Udah cukup sangat lama nih Pak. Karena dia udah 3 bulan nggak boleh. Oh gitu. Di rumah nggak bikin sendiri Pak? Oh iya, kebetulan di rumah istri saya udah bisa, jadi udah bisa makan lengkos. Kalau jamblang nggak bisa. Cirebon. Ya, siap. Jadi Sobat Muda Asuransi, Pak Fauzi Arfan ini kan asli dari Cirebon, jadi udah lah. Saya informasi dengan nasi lengko. Udah. Ya, Pak Fauzi, bagaimana? Sudah berapa lama jadi aktuaris, Pak? Wah, saya udah lebih dari 25 kali cerita berbicara di dunia asuransi dan aktuaria itu. Lebih 25 tahun lebih saya menjadi aktuaris. Iya. Emang dari dulu suka ngitung-ngitung dari SMA Pak ya? Dari SD kelihatannya Pak. Oh iya. Dari SD hobinya ngitung-ngitung. Nggak perhitungan Pak ya? Oh live. Terus menurun nggak sekarang ke anak Pak? Anak saya ada yang suka dengan matematik, tapi aktuaris belum ada yang mau nih jadi aktuaris. Satu jadi pemegang, yang satu di peternakan, yang satu SMA tapi saya suruh jadi aktuaris juga. Atau dengan apa tuh? Ngerasa susah kelihatannya bapaknya. Saya buka dulu ya. Jadi dia orang nggak mau pakai botak kali. Saya buka dulu. Ini udah. Sebetulnya aktuaria itu apa sih Pak Fauzi ya? Bisa secara singkat dan lugas. Ya, saya lihat dulu. Di sini live soalnya. Oke, aktuaria itu sebenarnya memang lebih ada probability dan statistik. Di dalamnya itu memang ada economic business juga, ada financial juga. Jadi itu tidak hanya melulu pandai untuk berhitung, tapi juga dia harus mengerti tentang bisnis. Makanya di dalam salah satu subjek ujian di Persatuan Aktuaris Indonesia itu ada juga pengetahuan tentang ekonomi keuangan, kemudian juga ada akuntansi. Jadi seorang aktuaris kalau nggak ngerti tentang laporan keuangan belum bisa dianggap sebagai aktuaris. Matematiknya dominan Pak. Matematiknya apa aja? Ada matematik probability dan statistik, ada metodologi, ada metstatnya, gitu. Ada matematik aktuari, kira-kira begitu. Jadi kalau aktuaris nggak suka dengan matematik, kelihatannya impossible gitu kan. Tapi tidak semua orang yang suka matematik bisa jadi aktuaris. Kira-kira begitu. Iya, karena ada faktor dari ekonominya Pak ya, karena ada hafalan juga ya Pak. Betul. Jadi ilmunya turun dari matematika atau gimana Pak? Sebenarnya ilmunya itu ilmu kombinasi matematik, statistik, dan ekonomi, kira-kira begitu. Iya. Di matematiknya juga murni matematik, matematik keuangan contohnya, matematik aktuaria contohnya. Kemudian ada probability dan statistik, dan juga tentunya yang paling perlu pengetahuan tambahan adalah tentang ekonomi dan risk management. Karena ada juga Pak di dalam satu subjeknya. Baik. Sobat Muda Asuransi, jangan lupa kalau ada yang ingin bertanya silakan, atau mereka sudah kami sediakan, dikirim saja nanti akan kami bacakan. Baik Pak Fauzi,
sekarang jumlah aktuaris di Indonesia udah berapa Pak? 500 atau enggak ya? Sudah lebih dari 500 Pak. Saat ini kita, saya sebenarnya punya datanya nih. Kalau nggak salah saya pernah sempat trying untuk sharing slide-nya ya Pak ke Bapak ya. Ya. Kalau boleh di-share sedikit slide-nya mungkin bisa. Bisa. Slide kali dalam ngobrol. Silakan Pak Aris dibantu. Bisa. Langsung di-share aja, Pak. Nah kalau bicara tentang precis number-nya, angka yang persisnya berapa? Fellow kita tuh per Mei 2020 ada 343 orang, Bapak Ibu sekalian. Sementara associate-nya itu ada 304 orang. Sebenarnya di kita juga ada yang namanya CNLA. CNLA itu adalah Certified Non-Life Actuary. Itu sebenarnya bridging sebelum menjadi actuaries atau associate actuary. Kita memberikan certification kepada teman-teman yang sudah lulus beberapa kelas ikut kursus yang diselenggarakan oleh PAI. Kursusnya adalah kursus yang berhubungan dengan General Insurance CNLA, maka dia berhak untuk menyandang gelar CNLA. Jumlah CNLA di Indonesia saat ini belum banyak juga, tapi memang izin sebelum tentunya mereka akan menjadi agent aktuaris atau aktuaris pada akhirnya. Iya. Itu kan dengan keanggotaan. Ya di STMA kalau nggak salah menurut catatannya ada 3 tuh Pak lulusan sudah jadi satu associate loh. Ya mungkin ini jadi motivasi juga nih buat dari sobat muda mahasiswa yang sedang mengambil produk aktuaria untuk semangat ya menambah jumlah populasi dari SMA Trisakti. Mengenai penyebaran seperti apa Pak? Yang tenaga aktuaris di bidang kerja Pak? Saat ini memang teman-teman aktuaris ini lebih banyak bekerja di bidang asuransi jiwa Pak. Dominannya adalah di asuransi jiwa. Ada 99 fellow, hampir 200 fellow yang bekerja di asuransi jiwa. Kemudian kedua terbanyak adalah konsultan aktuaria, ada sekitar 44 orang. Baru kemudian di asuransi umum. Kemudian menyebar di industri yang lain. Yang paling banyak memang karena berangkatnya aktuaris di Indonesia, bukan hanya di Indonesia bahkan termasuk di dunia, bahwa aktuaris itu gerak dari sektor asuransi jiwa. Sebenarnya asuransi kerugian itu juga perlu atau kental dengan peranan aktuaria. Cuma memang casualty actuary masih belum terlalu berkembang dengan baik dulu. Tapi dalam 10 tahun ke belakang, terutama dalam 5 tahun ini, sebenarnya pemahaman tentang casualty actuary semakin tinggi, semakin banyak casualty actuary expert dari luar yang menyebabkan saat ini pengetahuan tentang itu kan. Jadi saat ini memang masih sedikit, masih baru 34 orang fellow yang bekerja di asuransi kerugian. Sementara jumlah asuransi kerugian di Indonesia itu dari 80 perusahaan. Artinya masih banyak perusahaan asuransi kerugian yang belum memiliki fellow. Sehingga ini sebenarnya kesempatan buat teman yang masih studi di SMA Trisakti untuk terus semangat mengambil fellow-nya dari Indonesia. Ya, kalau di luar asuransi, biasanya konsultan aktuaris itu melayani siapa Pak ya? Konsultan itu cukup sangat diversified Pak, customer-nya, apalagi adanya PSAK 24. PSAK 24 itu semua perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan. Jadi di dalam salah satu kriteria laporan keuangan itu mereka harus melakukan imbal kerja, kewajiban imbal kerja. Kewajiban imbal kerja itu harus disahkan oleh aktuaris. Jadi kalau Bapak tanya temer daripada konsultan aktuaria, kalau bicara tentang PSAK 24, seluruh industri yang membuat laporan keuangan, maka mereka memerlukan jasa konsultan aktuaria untuk mengesahkan kewajiban imbal kerjanya. Nah, tapi kalau untuk yang umumnya adalah dana pensiun. Hampir semua dana pensiun itu wajib evaluasi tentang kewajiban solvensinya, solvabilitas dari perusahaan dana pensiun tersebut oleh konsultan aktuaria. Termasuk juga asuransi. Setiap perusahaan asuransi itu harus menggunakan jasa konsultan untuk memverifikasi valuasi atau laporan aktuaris yang mereka buat
walaupun sifatnya masih 3 tahunan. 3 tahun sekali mereka harus cross check kepada harus cross check kepada aktuaria. Ini yang kita sebut sebagai independent actuary. Oh, tidak ke kantor akuntan publik Pak ya? Beda ya? Beda Pak, kalau kantor akuntan publik itu kan lebih ke laporan keuangannya Pak. Iya. Tapi kalau konsultan aktuaria, kalau untuk yang berhubungan dengan kantor akuntan publik lebih kepada kewajiban imbal kerja. Iya, jadi meskipun kita di aktuaris tetap harus ke tadi konsultan aktuaris Iya. untuk verifikasi ya Pak ya? Iya, untuk setiap 3 tahun sekali Pak. Jadi POJK-nya mengatakan, aturannya mengatakan setiap 3 tahun sekali semua perusahaan asuransi yang sudah membuat laporan aktuaris, laporan cadangannya dikasih oleh aktuaris independen di luar aktuaris perusahaan. Aktuaris independen di luar aktuaris perusahaan itu adalah konsultan aktuaris. Itu orang kita apa dari luar Pak? Yang kebanyakan? Sebenarnya di Indonesia semua orang kita Pak, karena yang punya kewenangan untuk menandatangani laporan aktuaris termasuk kewajiban PSAK 24 itu harus aktuaris certified pengesahan dari Persatuan Aktuaris Indonesia, dan semua harus orang Indonesia gitu. Tapi kenyataannya memang ada banyak juga aktuaris asing yang bekerja di konsultan aktuaria asing, tapi mereka tidak menandatangani laporannya, yang menandatanganinya tetap aktuaris Indonesia. Harus terdaftar Pak di PAI? Harus terdaftar di PAI dan harus member dari PAI dan harus mendapat surat rekomendasi dari PAI bahwa aktuaris tersebut punya integritas atau tidak ada permasalahan dengan integritas. Iya. Wah, berarti memang kesempatan penjara sih luas sekali, tenaganya kan masih banyak kurang Pak ya? Itu masih sangat banyak kurang Pak. Iya. Masih sangat banyak kurang sebenarnya kalau bicara tentang keperluan atau kebutuhan aktuaris di dunia, di Indonesia terutama masih jauh dari jumlah yang cukup. Dengan jumlah yang hanya 300 something ini jauh dari cukup Pak. Jauh dari cukup, artinya masih sangat diperlukan. Kita cuma punya 343 dan 343 cukup diversified ya Pak, artinya juga masih banyak yang senior gitu kan, yang mungkin ada beberapa di antaranya yang sudah tidak aktif. Betul. Dan yang menarik barangkali tadi saya sampaikan bahwa asuransi jiwa itu ada cukup banyak teman-teman di asuransi jiwa, sementara jumlah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia banyak FSAI-nya barangkali. Jumlah asuransi jiwa di Indonesia barangkali kisarannya cuma 50 perusahaan. 199 pelo. Ini for your information, ada beberapa perusahaan asuransi jiwa yang punya velonya itu bahkan lebih dari 10. Kalau ditanya, kenapa ya kok banyak-banyak banget sih satu aktuaris atau beberapa aktuaris bekerja di satu perusahaan? Jawabnya, karena memang keperluan aktuaris, keperluan tenaga ahli aktuaria di perusahaan asuransi itu cukup sangat dominan. Nah, itu harus dilihat oleh aktuaris. Hal-hal yang berhubungan dengan numbering di perusahaan asuransi itu harusnya lulus dulu dari approval-nya. Membuat business plan itu harus di-approve oleh aktuaris. Mau membuat produknya juga harus di-approve dan dibuat oleh aktuaris. Buat laporan keuangan yang ada di dalamnya valuation-nya juga harus dibuat oleh aktuaris. Kemudian mau membuat produk, jual produk, saya perlu campaign-nya juga biasanya direview oleh aktuaris. Sehingga pekerjaan aktuari itu cukup sangat banyak dijual. Karena banyaknya itu, makanya diperlukan banyak expert. Salah satu kriteria expert tentunya adalah fellow. Kalau sudah fellow, itu secara profesi bisa diakui dia qualified expert. Iya. Terus untuk yang di general insurance Pak, itu kan baru sekitar 2013 ya, ketika itu booming ada program 1000 aktuaris itu Pak ya. Itu kebutuhan general kenapa agak terlambat Pak ya? Ya seperti tadi saya sampaikan Pak, secara dunia pun sebenarnya casualty general insurance itu belum begitu terlalu familiar di awal. Di awalnya itu banyaknya memang pengembangan knowledge ada di life insurance. Banyak, seperti di Indonesia nih Pak,
saya aja termasuk salah satu aktuaris yang growth dari life insurance market. Saya starting kerjanya juga di life insurance company. Saya punya tutor-tutor aktuaris saat saya masih muda pun adalah aktuaris-aktuaris yang punya expertise di asuransi jiwa instead of asuransi kerugian. Betul, memang pengetahuan tentang asuransi kerugian actually untuk general insurance belum sebanyak actual life insurance, terutama untuk hal yang sifatnya mental. Tapi saat ini pengembangan ilmu aktuaria itu kan sedemikian luar biasa bumi Indonesia. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat di Indonesia itu antusias market untuk masuk kepada profesi aktuari itu luar biasa besar. Lihat daripada growth-nya membership kita, fellow kita, itu dalam 5-10 tahun ke belakang cukup sangat signifikan, Pak. Menjadi aktuaris, angkanya itu barangkali masih 100 sedikit doang. Sekarang sudah mencapai 300 something dan kita bisa prediksikan sebenarnya mencapai 1000 fellow pun sebenarnya bukan barang susah buat Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena kalau saat ini banyak prodi-prodi aktuaria sudah mulai buka, di antaranya SMA Trisakti. Trisakti ini sekolah tinggi manajemen asuransi itu sudah cukup sangat dikenal oleh teman-teman di industri karena memang cukup banyak kan alumni-nya yang sebagian barangkali ada juga yang beraktuari. Mungkin jumlah fellow-nya belum banyak kali ya Pak. Jumlah asosiatnya belum banyak, tapi teman-teman yang bekerja di aktuaria walaupun belum fellow yang berangkat dari sekolah tinggi Trisakti, dulu kan dia ada di Trisakti itu cukup sangat banyak di market. Ya, terus berarti gini Pak, kalau kan berkembang awal di jiwa, terus belakangan baru general, artinya apakah para teman kita yang di general insurance itu dalam dia menghitung rate teknis dan seterusnya, apakah mereka nggak pakai perhitungan atau gini, dasar perhitungan mereka apa gitu, kalau pakai belum ada aktuarianya gitu Pak? Kalau sebelumnya itu berangkatnya mereka punya underwriter Pak. Jadi ketika mereka membuat perhitungan premium, dasarnya memang banyaknya dengan pengalaman yang punya dan itu biasanya dilakukan oleh underwritersnya perusahaan. Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan melihat bahwanya kurang saintifik Pak, kurang kuat secara supporting untuk menghitungnya karena kadang-kala banyak juga yang cek toko sebelah. Saat ini sudah mulai banyak berbeda. Makanya kenapa diwajibkan general insurance itu harus punya karena diharapkan melihat risiko itu lebih proper, melihat risiko dengan kacamata aktuaria itu lebih presis, lebih tepat gitu Pak. Sehingga diharapkan tidak ada lagi orang jualan produk asuransi kerugian dengan dasar hanya untung-untungan gitu tanpa basis yang cukup sangat clear gitu kan. Nah itu makanya diperlukannya aktuaria. Iya, makanya ada bridging supaya lebih mudah presiden LA gitu Pak ya. Iya, nah karena memang jumlah aktuaria kala itu banyak, kemudian dari Asosiasi Asuransi Umum juga beberapa kali kan diskusi dengan OJK juga. Oke, kita berizin dengan CNLA. Sebenarnya CNLA itu dari kami dari Persatuan Aktuaris Indonesia juga membantu karena fungsi daripada CNLA ini adalah teman-teman yang masih junior tapi sudah punya pengetahuan yang cukup untuk membantu aktuaris di perusahaannya menghitung risiko. Kan aktuaris juga kan tentunya dibantu Pak dalam bekerjanya. Kalau dibantunya sama orang sama timnya itu walaupun dia belum fellow tapi dia sudah punya basis pengetahuan, CNLA itu kan jauh lebih mudah buat mereka. Jadi kedepannya sebenarnya CNLA masih dimungkinkan untuk bisa dipakai. Setidaknya jika misalkan semua perusahaan yang sudah memiliki aktuarisnya, tapi mereka kan tetap memerlukan tim. Nah timnya ini bisa merekrut dari orang-orang yang punya CNLA. Kalau ditanya siapa sih orang-orang yang punya CNLA, gitu kan? Apa aja yang masuk CNLA? Nah, memang ada persyaratannya di kita. Paling tidak dia sudah lulus 3 subjek. Ada ketentuan subjeknya. Yang pertama dia lulus A10, A20. A10 itu matematik keuangan, A20 itu probability dan statistik, dan A40-nya itu akuntansi.
plus di kursus CNRI yang diselenggarakan oleh PAI. Setiap tahun PAI menyelenggarakan kursus CNRI ini, jangka waktunya sekitar 6 minggu, setiap minggu sekali. Memang biayanya sedikit lebih mahal, tapi tugasnya juga banyak. Tapi diharapkan orang-orang yang sudah lulus daripada kursus CNRI ini sudah siap bekerja membantu aktuaris-aktuaris di perusahaan asuransi kerugian. Karena di CNRIC course itu diajarin quite detail, bagaimana nge-price, bagaimana membuat valuasi, bagaimana membuat bisnis plan di asuransi. Ya, saya teringat tuh tahun 2013-14 kan SMA Trisakti pernah ditunjuk sama PAI sebagai penyelenggara program singkat sertifikasi aktuaris, Pak. Itu mah dari situ waktu itu singkatnya sampai sekarang ada sekitar 11 yang sudah menjadi fellow ya. Pada saat itu karena kewajiban OJK, perusahaan asuransi pun agak gampang, Pak. Ketika minta ke saya tolong dikirim ada nggak kandidat asai dan seterusnya gitu. Itu ketika sudah direkrut, di mana gitu loh, itu bingung juga gitu. Itu masih ada nggak kegamalnya? Udah nggak ada, Pak ya? Saat ini mungkin informasinya sudah cukup memadai kan buat teman-teman di industri asuransi umum. Betul Pak, saya sampaikan beberapa tahun yang lalu karena memang belum ada fungsi aktuaria di asuransi umum sebelumnya. Ketika adanya kewajiban memiliki aktuaris di perusahaan asuransi umum, questioning kan buat mereka, aduh ini siapa nih? Kalau ditaruh di underwriter, kok kelihatannya dan pekerjaannya saling berhubungan dengan apa yang dikerjakan oleh underwriternya mereka. Nah itulah kita quite intens mendiskusikan, terutama dengan adanya banyaknya perusahaan-perusahaan asing juga di general Indonesia yang mereka punya praktis yang cukup bagus. Mereka sudah memiliki aktuaris kurikulum UGM. Karena UGM-nya sudah bekerja sama dengan PAI karena ada program penyetanaan, kita mengasumsikan bahwa dosen kualiti pengajarannya sama dengan dia ketika mengajar di UGM, gitu kan? Yeah. Kita ada kerjasama dengan saat ini dengan 8 university, ya Pak, yang kita sebut dengan program penyetanaan. Sebenarnya ini juga Pak, kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu tentang kondisi realsnya, PAI itu kan sebenarnya member daripada International Association, di mana International Actuarial Association itu membersnya cukup sangat banyak Pak, ada 130 negara barangkali. Di antaranya adalah PAI. Kita udah menjadi membersnya IAA itu dari tahun 2007 full member. Sebagai member dari IAA, kita kita wajib untuk memenuhi ada nih ya standar kualitinya juga harus diikuti standar kualitinya ya. Di antara standar kualitinya ya itu kurikulumnya juga harus sama dengan kurikulum yang dibuat oleh standarnya ya. Bagaimana proses untuk menjadi aktuaris itu pun ada kriterianya yang ditetapkan oleh mereka, gitu kan? Kita ini barangkali satu dari 2 atau 3 negara di anggota yang menerapkan program penyetaraan, Pak. Yeah. Nah, kala itu kita juga di-challenge. Oh, Anda bisa yakin mau menyelenggarakan program penyetaraan? Bukankah dengan program penyetaraan akan menurunkan kualitas? Yeah. Makanya kita yakinkan bahwa enggak. Program penyetaraan ini tidak menurunkan kualitasnya karena orang-orang yang kita setara. Nanti kalau ujian pun mereka pasti lulus karena orang-orang terbaik. Makanya waktu itu kita sepakatin, oke, kita cari 20 besar lah daripada mahasiswa yang ngambil subjek tertentu yang lulus, gitu kan. Makanya kita hanya bekerja sama dengan beberapa universitas besar kan. Kita melihat bahwa wah, kalau kita buka semua universitas kita buat program penyetaraan, kita bakal challenge bahwa kita tidak mematuhi rules yang ada gitu kan. Makanya kala ini evaluasi terus menerus. Kita masih mau memberikan privilege dalam program penyetaraan, tapi kita juga nggak mau kehilangan yaitu kualitinya. Gitu kan. Jangan cuma sekedar lulus, habis dapat program penyetaraan dari SMA Trisakti misalnya 2 mata kuliah, habis itu nggak pernah bisa lulus lagi mata kuliah yang lainnya. Artinya kan dia itu sebenarnya untuk menjadi fellow
cukup sangat kira-kira. Iya, Makanya tidak ujiannya bisa nggak banyak yang kenapa? ujian PA itu nggak bisa tebak atau soalnya gimana tuh Pak? Kayak model si apa yang SBMPTN dong UTBK nih nggak Iya, bisa jadi ditebak soalnya seperti apa gitu ya. jadi tutornya bilang nih udah diajarkan, ada beberapa itu kan yang tutor yang juga fellow juga tuh, karena mereka geleng-geleng kepala juga nih, kok model soalnya totally different dari yang kisi-kisi itu gimana Pak? Gini Pak, nggak mungkin beda dengan kisi-kisi karena soal yang diambil itu pasti berangkat dari bank soal yang ada, dari kisi-kisi yang ada. Kami itu Pak, tim penguji ini saat ini ada 30 orang Pak. Jadi kalau Bapak menanyakan tentang tendensinya, wah sangat independen. Kemudian kalau Bapak tanyakan quality-nya, mereka itu cross checker Pak. Dan ada rule of thumb-nya, ada aturan mainnya, itu selalu memenuhi yang kita sebut 40-40-20. 40% soal mudah, 40% soal sedang, 20% soal susah. Sebenarnya 44 aja kalau orang belajar dengan sungguh-sungguh dengan kisi-kisinya akan lulus kira-kira. Ya, kalau ada yang merasa, aduh kok susah ya untuk lulusnya, ya memang nggak semuanya gampang Pak. Termasuk kalau mau Mas jadi dokter juga kan nggak semuanya pasti jadi dokter begitu kan kira-kira. Ada standar Pak ya? Iya, itu sebenarnya gini, lulus atau enggak dari kemampuan mereka untuk belajar. Kalau seandainya satu kelas itu belajar yang benar-benar sama dan kemampuannya sama, bisa aja 100% lulus, walaupun itu hampir tidak pernah terjadi Pak. Iya. Karena ya peserta ujian juga kan cukup variatif. Ada anak yang kemampuannya bagus sekali, ya biasa-biasa saja, ada kemampuannya yang ada kok Pak alumni yang yang fellow dalam waktu yang sangat cepat di Indonesia, kurang dari 4 tahun ada. Apalagi kalau anak-anak yang bagus dari university bagus yang waktu kuliahnya dia udah ikut program penyetaraan, dalam waktu 2 tahun setelah dia lulus dia bisa jadi fellow. Dibandingkan zaman saya dulu, waduh zaman saya lebih susah malah Pak untuk lulus kamu. Karena ada yang satu orang tuh, ada ibu-ibu tuh nggak sampai 4 tahun udah fellow, dia ngambil join di kita di yang persentaraan, dapat asai, terus sisanya ngebut dapat tuh udah ada fellow sekarang di sebenarnya nggak susah Pak, memang kalau data empirisnya menunjukkan bahwa tingkat kelulusan itu kita 20% dari peserta ujian Pak. Iya, betul. Kalau Bapak ngelihat angka kelulusan MPTN, angkanya even di bawah 20% Pak. Iya. Jadi artinya nggak ada hal yang nggak disebut wah ini memang susah. Kalau susah nggak bakal ada jumlah yang saat ini sampai 300 sampai 400 Pak, betul nggak? Betul. Jadi sebenarnya saya mungkin menggunakan kesempatan ini untuk menyemangati kepada semua yang mendengarkan, terutama yang lagi masih ikut ujian, tetap semangat, tetap belajar, ikutin apa yang ada di dalam kisi-kisinya, belajar semua dari kisi-kisinya. Yakinlah pasti bisa lulus. Banyak kok yang lulus, mereka belajarnya benar mungkin. Kalau Anda nggak lulus, yang lain lulus, berarti mungkin Anda belajarnya kurang benar. Ya harus bisa diimprove lagi. Jadi jangan nyalain nasib Pak ya. Iya, jangan nyalain nasib, ini bukan kok ini belajar ujian kok. Kalau itu kancing ya pasti nggak itu lah. Ya, karena setelah menjadi aktuaris kan ada kewajiban. Jadi bukan cuma sekedar ujian, saya mungkin harus menekankan lagi. Bukan cuma ujian, kemudian setelah ujian jadi fellow dan selesai tugasnya. Aktuaris itu harus terus mengembangkan diri karena pekerjaannya juga menyangkut untuk menghitung risiko seseorang, kemahalan gitu. Betul. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Bosi, coba kita cek ada nggak ya? Ya Sobat Asuransi, silakan yang mau bertanya. Mungkin Kang Aris sudah ada pertanyaan masuk Pak? Sudah, Mr. B. Silakan Pak. Ya, ini yang dari Aldi Nurindirwan. Selamat sore Pak Fauzi, saya adalah mahasiswa S1 di STMA Ijazah D3 Aktuaria. Saat ini sedang berbelok sejenak untuk bekerja sebagai seorang tenaga pemasar bank asuransi. Saya mau minta tips dari Bapak nih. Selain lulus ujian PAI, kira-kira apa yang membuat seorang lulus bisa dilirik oleh perusahaan asuransi saat melamar di divisi aktuaria? Karena sejauh ini sepertinya kalah S1.
apakah pengalaman magang di divisi aktuaria asuransi jiwa BUMN dan pernah melakukan beberapa proyek cukup terlihat menarik bagi perusahaan? Demikian Pak. Baik, tergantung perusahaannya sebenarnya. Saya bisa jawab bahwa ini pertanyaannya menarik. Bagaimana sih caranya saya anak D3 terlihat menarik untuk bisa direkrut menjadi pegawai atau team members daripada divisi perusahaan. Pertama memang bersaing dengan anak S1 ya tentunya memang punya challenge tersendiri gitu kan. Anda kan sesuatu yang di luar kemampuan yang diberikan oleh anak S1. Umumnya anak D3 itu lebih praktikal, lebih bisa untuk mengerjakan lebih praktikal secara langsung dibandingkan dengan anak S1 yang biasanya lebih banyak teoretikalnya. Jadi harusnya itu sebagai salah satu hal yang yang bisa membuat Anda terlihat lebih cantik dibandingkan anak-anak S1. Nah, tentunya kalau walaupun Anda D3 tapi Anda sudah fellow, nilai Anda tentunya akan berbeda dengan anak S1 yang belum fellow. Anda ada associate, tentunya lebih bagus dibandingkan Anda anak S1 tapi belum associate. Jadi tetap semangat untuk terus agar Anda mendapatkan gelar profesi karena itu salah satu selling point-nya. Lain daripada itu tentunya banyak pengetahuan yang anak-anak muda biasanya sudah mulai menguasai seperti pemrogramming, bahasa pemrograman Python gitu ya. Ilmu aktuaria dalam anak-anak yang muda-muda nih Pak, saya sendiri juga bukan expert di bidang bahasa seperti R atau Python, menguasai bahasa pemrograman seperti itu jauh lebih required. Itu barangkali bisa jadi selling point. Misalkan Anda D3 menguasai expert Python, tentunya lebih menarik gitu kan. Wah, ini orang udah bisa praktikal dengan kemampuan computer science-nya yang bagus, computer skills-nya yang cukup bagus. Jadi itu pesan saya barangkali pertama, terus jangan mundur untuk kalau Anda sekarang di bank insurance, membantu bank insurance dari sisi sales, tapi bukan berarti kemudian Anda bisa ujian toh, kan masih tetap bisa. Di salah-salah waktu Anda gunakan untuk belajar untuk bisa lulus ujian associate level atau fellow level. Ketika di level itu Anda punya selling point compare dengan anak-anak S1. Kalau trying untuk compare-nya dengan anak S1. Lain dari itu apa? Lain dari itu yang di luar yang umumnya orang punya, misalkan tadi saya sampaikan adalah kemampuan secara computer science, computer skill-nya itu barangkali cukup sangat menjual. Kalau ada datang ke satu industri, saya anak D3, tapi saya jago di Python, project ini diberi sama meritnya saya yang buat, barangkali orang akan melihatnya berbeda. Iya. Jadi mungkin sederhananya kalau kita sudah lama bawa mobil, beberapa tahun, tapi belum punya SIM, itu mungkin yang apa bedanya Pak ya? Betul Pak. Lapan dari analoginya bagus banget, betul Pak. Walaupun ada Formula One gitu kan, jagoan gitu kan, tapi kalau nggak ada license-nya, ya orang akhirnya belum percaya, belum yakin. Tetap optimis Pak ya? Pasti kena tilang. Iya. Baik, Pak Aris silakan. Ya ada. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Pak Sarial. Assalamualaikum Pak Fauzi. Ada dua pertanyaan ini. AS dan FSAI ya, pada kerangka kerja nasional di Indonesia itu berada pada level berapa? Yang kedua, pada modul ASAI apakah bisa disetarakan pada mata kuliah di prodi aktuaria? Demikian Pak. Baik, pertama waalaikumsalam Pak Sahrial Sidik. Saya kurang begitu terlalu bisa menjelaskan tentang kerangka kerja nasional Indonesia. Nanti saya double check barangkali. Yang pasti kalau secara standarisasi SNI itu kita ikut dalam ini cuma level berapanya ini itu cek. Yang kedua tentang apa modul ASAI bisa disetarakan pada beberapa mata kuliah di prodi aktuaria. Saya sampaikan sebenarnya kita ada program penyetaraan. Memang program penyetaraan untuk prodi aktuaria. Kalau prodi aktuaria di beberapa universitas yang sebelumnya sudah bekerjasama dengan
kita buatkan program penyetaraan. Contohnya, UI baru buat 1-2 tahun kebelakang prodi aktuaria. Kita sudah punya program penyetaraan dengan FMIPA UI sebelumnya. Nah, prodi aktuarianya pun dilakukan penyetaraan dengan jumlah penyetaraan sekitar 5. Dimungkinkan Pak, jawabannya Pak. Kalau ditanya apa dimungkinkan penyetaraan, dimungkinkan sekali, apalagi prodi aktuaria yang memang sudah ada kerjasama universitas luar biasa. Kita ada 8 universitas Pak yang sudah kerjasama dengan kita. Mungkin bisa dicek di website kita siapa-siapanya. Ya, Pak, tadi kan bilang kebutuhan sangat besar ya. Itu tanda kutip bajak membajak aktuaris atau terjadi nggak Pak? Bajak membajak aktuaris Pak. Ya banyak kan umum perlu nih, makanya yang juga ditarik-tarikin gitu Pak. Masih terjadi dalam konteks memang banyak karena perlu lagi banyak, sehingga mau nggak mau yang sudah ready, yang di asuransi jiwa ketarik. Tetapi memang Pak, orang umumnya bekerja itu kan tidak hanya sekedar karena mereka mendapat salary yang lebih baik, gitu kan. Tapi mereka juga mau melihat adanya tutorial, adanya tutor, adanya mentor yang bisa membantu dia mengembangkan pengetahuannya di kemudian hari. Nah itu yang lagi kita encourage nih, kita lagi mengencourage juga teman-teman di kampus agar di kampus pun banyak memberikan pengetahuan yang lebih tentang asuransi kerugian. Saya kita juga mengencourage teman-teman aktuaris senior yang kebetulan jam terbangnya cukup sangat banyak di general insurance juga untuk mulai sharing kepada kampus-kampus, kepada mahasiswa-mahasiswa, sehingga graduated mereka juga punya view itu seperti apa. Saya sejak saya mahasiswa barangkali mendapatkan informasi yang lebih tentang apa sih yang dikerjakan aktuaris di asuransi jiwa. Karena kebetulan senior-senior saya waktu mahasiswa itu banyaknya adalah petinggi-petinggi di asuransi jiwa, gitu kan. Mereka ngajarin tentang apa itu zero tomorrow, pokoknya hal-hal yang sifatnya teknis dan berhubungan dengan asuransi jiwa. Nah, saya berharap saat ini sebenarnya banyak juga petinggi-petinggi di asuransi kerugian, walaupun belum banyak sebanyak asuransi jiwa, tapi sudah mulai banyak, terutama perusahaan-perusahaan asuransi GV yang aktuarisnya itu bisa sharing knowledge ke mahasiswa, punya knowledge. Nah, kalau udah seperti itu, mereka akan lebih happy untuk bisa join ke perusahaan karena mereka punya karir path yang bagus dan punya peluang untuk belajar. Mereka percaya bahwa ini knowledge-nya cukup untuk bisa diikuti. Ya. Untuk ini Pak, profesi aktuaris itu masuk yang income tinggi pada Pak? Benar nggak Pak? Alhamdulillah Pak. Kalau surveinya sih ngomongnya begitu. Tapi kalau saya lihat sih, saya nggak pernah dengar adanya yang payroll nganggur, saya belum kedengaran. Saya ngasih cerita barangkali, saya punya alumni yang sudah pensiun nih Pak, jadi duduk mandiri di BOB di salah satu perusahaan asuransi, kemudian pensiun karena usianya memang sudah close to 60 dan 60-an, sudah pensiun, jadi saya sudah nganggur nih, gitu kan. Kemudian ada perusahaan yang perlu aktuaris, tapi juga nggak mau yang spesifik, yang pensiun aja Pak, kira-kira begitu. Saya over, orang tersebut kan ada nih peluang di sini. Wah, saya itu lagi diurus oleh 2 perusahaan nih kan, yang satu asuransi jiwa, yang satu asuransi kerugian. Wah, saya di satu sisi senang lah, ya walaupun saya nggak bisa membantu perusahaan tersebut, tapi di satu sisi saya merasa wah ternyata yang pensiun aja masih lagi cari, gitu kira-kira begitu Pak. Apalagi yang masih muda-muda. Betul. Ya, coba Pak Aris masih ada pertanyaan? Ya, masih Mr. B. Silakan. Selanjutnya ini dari Hendrik, alumni STMA. Sore Pak Fauzi, minal aidin wal faizin. 2 pertanyaan. Pertama, dengan adanya pandemik COVID ini bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai rasio klaim khususnya asuransi kesehatan
dan bagaimana cara memitigasi ke depannya? Pertanyaan kedua, aktualisasi mengikuti etik yang di Persatuan Aktuaris Indonesia, seharusnya itu tidak akan menjadi isu. Jadi di dalam bekerja sebagai aktuaris, pertama selain pengetahuan tentang keilmuan aktuaria itu sendiri adalah integritas. Integritas ini sesuatu yang harus dinomorsatukan. Jadi ketika Anda menjadi aktuaris, Anda harus bertanggung jawab meyakinkan apa yang Anda tulis dalam laporan aktuaris itu sesuatu yang sebenarnya Anda ketahui dan tidak ada satu manipulation. Karena tanggung jawabnya itu cukup sangat besar. Tanggung jawabnya adalah ketika Anda tidak mengedepankan integritas, Anda ingin hanya mementingkan satu kepentingan tertentu, misalkan pemegang sahamnya agar terlihat profitnya luar biasa, cadangannya kemudian dikoreksi tanpa dasar yang jelas, yaitu akan berurusan dengan masalah di kemudian hari. Jadi beberapa 3 atau 4 tahun yang lalu pernah ada kasus Pak yang jadi setiap aktuaris ditarik ke produk yang gagal gitu Pak, pernah Pak ya? Kalau tarik polisi saya nggak pernah dengar itu. Katanya kalau sudah pensiun malah jadi perusahaannya tapi ada klaim apa gitu masalah tentang produk yang siapa tantangan produk itu juga. Ya bisa jadi saya nggak dapat informasi itu, tapi kalau bicara apakah itu mungkin terjadi, mungkin Pak, itu mungkin dimungkinkan. Saya nggak tahu case yang Bapak ceritakan 3 tahun lalu, tapi yang pasti apakah itu dimungkinkan, makanya tidak mudah gitu. Ketika Anda menjadi aktuaris dan Anda tidak punya integritas, Anda akan berhadapan dengan masalah hukum nanti. Gitu. Ya baik, kalau suka dukanya jadi aktuaris kan tadi sukanya diantaranya kan income yang termasuk besar. Kalau dukanya apa Pak? Selain kalau buat ya, sebenarnya sih banyak sukanya kali Pak. Ini kan saya sudah memotivasi orang untuk menjadi aktuaris. Harusnya banyak sukanya lah dibanding dukanya. Dukanya untuk menjadi aktuaris itu tidak harus bekerja lebih keras. Kalau orang kerjanya dari 1 sampai 8, kita itu harus sampai 9 sampai 10 gitu kira-kira effort yang harus dikerjakan oleh kita. Sehingga saya bisa katakan menjadi aktuaris, terutama yang masih muda-muda yang saya ngalamin ya. Saya tuh dulu lagi masih sangat junior, masih aktuaris, masih muda. Itu saya nggak pernah pulang kantor itu jam 10 Pak. Biasanya di atas jam 10 Pak. Teman-teman saya kerja di multinational company di Hong Kong gitu. Saya pernah kerja di Hong Kong. Di Hong Kong itu aktuaris itu pulangnya midnight terus Pak. Apalagi kalau udah habis closing gitu, waduh. 1 sampai tanggal 10 itu pulangnya jam 11, jam 12 malam. Pagi itu jam 8, jam 9 udah di kantor lagi. Itu beratnya jadi aktuaris. Mungkin kala itu teknologinya juga tidak sebagus hari ini Pak. Betul. Karena waktu itu kita masih nge-running riset dengan program yang kita buat sendiri. Yang lama ya pastinya akan kesulitan. Karena pasti akan spending a lot of time. Waktunya Iya, jadi harus selalu ikut dengan teknologi Pak ya, perkembangan di industri Pak ya, nggak bisa. Betul Pak. Baik, Pak Aris sudah bergabung lagi? Sudah Pak. Masih belum Pak ya? Halo. Baik, saya bisa bacakan nih Pak, ada pertanyaan dari Ya, Mr. B. Ya, ada pertanyaan sekarang Pak Aris. Ya, sebentar saya bacakan ya. Yang dari Anita ya. Ini selamat sore Pak Fauzi.
Saya Anita, alumni dari STMA dan saat ini sedang kuliah di S2 Manajemen di UI. Bicara tentang penyetaraan, di UI ada penyetaraan ujian untuk subjek asai di tingkat S1. Akan tetapi untuk S2 sebelumnya belum ada penyetaraan, tapi sekarang sudah tidak ada, Pak. Alasan tidak ada penyetaraan di MM Aktuaria apa ya, Pak? Karena untuk kurikulumnya setahu saya sudah mengikuti standar PAI. Bahkan untuk ujian dosennya ambil soal dari SOA dan PAI karena sangat membantu mahasiswa. Mohon penjelasannya, Bapak. Yang berikutnya langsung saja. Langsung aja karena itu belum ada lagi, Pak. Oke, silakan Pak Fauzi. Oke, ini barangkali pertanyaan yang lain yang ada di slide. Baik, tentang MM Aktuaria di UI, Pak, manajemen aktuaria di UI. Betul, tahun lalu, 2 tahun yang lalu mungkin kita stop untuk memberikan program penyetaraan. Sebenarnya bukan hanya karena tentang program studi yang ada di sana dan dosen-dosennya. Seperti tadi saya sampaikan, Pak, sebenarnya kriteria untuk memberikan program penyetaraan ini, kita ingin menunjukkan program penyetaraan ini adalah cara kita untuk menseleksi tanpa harus melakukan testing. Kira-kira ya, seperti saya selalu menganalogikan kalau saya ke kampus-kampus, ketika Anda SMA, Anda dari SMA yang paling bagus misalnya, tidak 100% mahasiswanya PMDK atau SNPTN apa istilahnya sekarang, SBMPTN atau SNPTN kira-kira. Makanya akhirnya kita bilang sama MM Aktuaria, technical things bisa menggantikan, Pak, menghitungnya enggak, tapi kan mengoperasikan software tadi juga kan perlu aktuaris. Untuk mengoperasinya juga mungkin perlunya 1 atau 2 orang aja. Analisisnya perlu aktuaris. Apalagi nanti, Pak, ke depannya perusahaan asuransi itu harus menerapkan IFRS 17. IFRS 17 itu kental dengan keaktuariannya, Pak. Orang accountant akan IFRS 17 harus dibekali ilmu aktuaria yang cukup berat mereka untuk bisa menempuhnya. Mungkin lebih gampang dengan masukkan asukan accounting buat teman-teman aktuaris gitu kan. Sehingga kedepannya pertanyaan untuk asuransi jiwa, asuransi kerugian untuk tim itu akan di-lead oleh aktuaris. Sehingga jumlah aktuaris itu jauh lebih banyak. Kemarin saya pernah ngadain event di Indonesia, kita undang dari luar, kita undang dari Prancis kalau nggak salah, orang AXA. Dia bilang kita waktu itu ada sekitar 350 orang audiens. Dia bilang gini, dia cerita dia ngebahas tentang IFRS 17. 350 orang ini nggak cukup untuk bisa meng-cover asuransi jiwa untuk handle, dia bilang gitu. Jadi 1000 aktuaris pun untuk IFRS 17-nya masih kurang, Pak. Sehingga saya yakin peluangnya masih sangat besar. Baik, Mbak Bunda Asuransi, silakan yang mau bertanya ke chat atau ke WA. Sekarang saya mau dikit yang tadi tentang pengalaman kerja Bapak nih. Kan kalau saya lihat Bapak ada di GV, ada di Nasional, bukan pernah di Hong Kong tadi, Pak ya. Itu kalau yang mungkin pernah Bapak alami, Pak, masalah etos kerja atau budaya kerja itu gimana, Pak? Karir kita di perusahaan-perusahaan, Pak? Ya, itu penting banget, Pak. Betul, Pak. Jadi memang etos kerja itu dulu beda dengan anak-anak. Saya sebenarnya cukup sangat berbangga melihat anak-anak muda di Indonesia ini. Karena anak-anak muda kita di saat ini cukup kompetitif ya, Pak. Di-compare dengan teman-teman anak-anak muda yang ada di luar Indonesia. Kemudian saat ini juga saya masih bekerja di multinational company. Ketika saya lihat tim saya yang lebih muda, saat ini jauh lebih kompetitif gitu dibandingkan kalau saya bayangkan beberapa 10-20 tahun yang lalu ketika saya masih muda bersama teman-teman saya yang bersaing dengan anak-anak muda seusia itu dari perusahaan-perusahaan lain, dari negara lain. Ketika saya ke Hong Kong, keluar gitu kan, Indonesia ini agak lag behind kalau itu. Tapi sekarang enggak, Pak. Sekarang anak-anak muda sekarang itu secara English very banyak terkikis. Artinya communication skill dalam bahasa Inggris cukup sangat bagus. Jadi itu satu hal yang, dan etos kerja itu luar biasa. Semangat kerjanya mereka, pengetahuan mereka tentang pekerjaan itu jauh lebih baik.
Tapi itu memang hal yang harus ditekankan pada teman-teman belum masuk ke dunia usaha, belum masuk ke dunia kerja. Ketika Anda masuk ke dunia kerja, harus ditunjukkan atas kerja ini. You can compete with others. Sebenarnya secara knowledge Pak, secara kemampuan, orang Indonesia juga punya sama bahkan lebih dibandingkan dengan orang-orang di luar Indonesia. Jadi kita nggak kalah-kalah secara kemampuan dan keahlian. Kalau dulu mungkin kita minder, tapi saya yakin sekarang jauh lebih open mind, jauh lebih pede dibandingkan dengan generasi-generasi tua sebelumnya. Mudah-mudahan dengan itu menunjukkan bahwa kita akan bisa semakin Ya, baik. Nah ini kembali ke pengalaman nih Pak, kan orang aktuaris pada hitungan yang idealis Pak ya, artinya menjaga segala sesuatu pada proper gitu kan Pak. Sebenarnya orang marketing ngejar target Pak, mungkin utama di Askes juga di kotaku itu pengalaman. Ya itu perlunya integritas Pak. Gini, aktuaria juga harus ngerti tentang bisnis, gitu ya. Bahwa kita kalau cuman textbook, dan semua itu tidak merefer kepada bisnis, tidak membuat produk yang kita buat akan menjadi di-accept oleh market. Tetapi juga kita nggak bisa follow 100% apa yang diminta. Ya kalau mau mudah gitu kan, ya kamu dapat premi sebanyak-banyaknya dengan research setinggi-tingginya, ya tentu itulah fungsinya aktuaria. Kita harus mengontrol supaya kalau bikin produk yang diciptakan itu tetap marketable, jual, tetapi juga profitable, tetap menghasilkan profit. Itulah kita ya. Kenapa Pak? Sustainable juga ya? Sustainable. Kalau profitable pasti akan sustain gitu Pak. Ya. Tapi kalau nggak profitable. Iya. Nah ini ke depan kan PAI kan yang sekarang ini masih yang memberikan sertifikasi Pak ya ke member ya Pak ya. Dan ada rencana mau buat LSP atau gimana? Kan ketemu mesti LSP yang mungkin Pak. Gini Pak, ini pertanyaan yang memang cukup debatable di PAI sendiri. Kita masih melihat pro kontra. Kita beberapa kali ikut BNSP kan, Badan National Certification di profesi. Kalau ngelihat ID gitu ya Pak, mereka nggak ikut BNSP nih Pak. Ya Ikatan Akuntansi juga sama. Jadi sebenarnya simpelnya gitu ya, kalau Ikatan Akuntansi Indonesia ID follow ya kita juga. Karena ada pro kontra Pak. Kalau saya mau berkaca gitu ya, karena profesi aktuaria itu kan sebenarnya international profession, profesi yang secara internasional diakui, apalagi Persatuan Aktuaris Indonesia ini satu-satunya asosiasi di negara Indonesia ini yang diakui oleh International Association. Kita itu kan sebenarnya nggak bisa berkaca hanya untuk lokal Pak. Harapan kita sebenarnya, view-nya kita di PAI, kita menginginkan 10 tahun, 5 tahun yang akan mendatang gitu kan, kita support teman-teman aktuaris itu untuk bisa bekerja di multinational company di luar, bukan hanya di Indonesia. Jadi jangan cuma ngirimin TKB TKI Pak, kita kirimi. Karena prakteknya nih Pak, hari ini Bapak mungkin bisa saya informasikan, di Singapura dominan terbanyak tenaga aktuaris itu datangnya dari Malaysia. Kalau ditanya, kenapa kok dari Malaysia? Karena Malaysia 10 tahun yang lalu sudah sadar universitinya untuk membuat prodi aktuaria. 10 tahun yang lalu prodi aktuaria itu sudah cukup banyak di Malaysia. Ada 10 universiti di Malaysia yang punya prodi aktuaria itu lebih dari 10 tahun. Karena mereka punya hulu yang cukup kuat, cukup banyak, akibatnya mereka bisa menolongkan banyak tenaga ahli, kekurangan aktuaris, bahkan mereka bisa mengekspor ke Singapura, gitu kan? Yeah. Indonesia itu punya kapasitas Pak, karena saat ini ada beberapa teman-teman kita yang sudah bekerja di Singapura maupun di negara lain, walaupun jumlahnya masih hitungan jari. Artinya secara quality kita punya kualitas untuk bisa bekerja di multinational countries, di foreign countries, negara luar. Itu yang sebenarnya lagi kita tekankan. Jadi mungkin itu barangkali yang berhubungan dengan PNSP. Kalau pertanyaannya apakah ada persyaratan pendidikan untuk aktuaria? Memang ada PMK-nya Pak, ada PMK 40, lupa saya, Peraturan Menteri Keuangan, ya, di mana disebutkan bahwa minimumnya itu D3.
Minimumnya itu D3. D3 itu dari mana aja? Karena kita sebenarnya profesi itu nggak harus datangnya dari orang matematik. Mau dari peternak pun gitu ya. Mau dari sastra sekalipun, kalau seandainya dia lulus exam, maka dia mendapat gelar asosiat atau fellow. Gitu Pak. Jadi tidak menyebabkan wajibnya dia harus S1 aktuaria atau S1 matematik atau S1 ya. Boleh dari mana aja. Jadi gelar fellow kita kalau kemarin itu diakui Pak ya? Itu Pak. Nah cuma memang di perusahaan di negara lain akan kembali kepada aturan dari velosiasi di negara lain. Seperti di Indonesia nih Pak. Iya. Aktuaris asing yang ada di Indonesia kita akui nggak? Kita akui ekspertisnya, kita akui keaktuariaannya. Ada orang asing yang kerja di itu atau di perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang juga FSA, Fellow Society of Actuary dari SOE, diakui nggak keaktuariannya? Diakui. Hanya kalau pertanyaannya apakah boleh mereka menandatangani laporan aktuaris, ya itu yang nggak. Kembali pada aturan asosiasi dari masing-masing negara. Nah, kalau teman-teman kerja di Singapura boleh nggak mereka menjadi? Boleh aja, tapi mungkin untuk membuat laporan aktuaris yang disampaikan kepada MAS-nya harus aktuaris yang diakui oleh negara begitu. Iya, jadi kalau standar gaji mah sama orang Singapura di luar Pak. Standar gaji sih tergantung negosiasi. Mantap itu. Cuman otorisasi ternyata kan tergantung undang-undang di sana Pak ya. Iya dong, kalau memberikan authorization gantung dari aturan main ini masih berikan. Nah ini dalam rangka pendidikan aktuaris, ini hibah untuk beasiswa itu banyak nggak Pak masuk ke aktuaria Pak? Banyak Pak, kalau beasiswa yang Bapak maksud adalah AJI kemarin mungkin Pak Togar barangkali sedikit cerita kan? Ya ada cerita sedikit ya. Iya. Ya itu sebenarnya kalau beasiswa kalau untuk anak-anaknya yang ada harusnya nggak susah barangkali untuk nyarinya. Datang ke asosiasi asuransi kerugian, AWI udah ngomong belum Pak Dodi? Udah. Nah, itu juga banyak ada dananya Pak kalau untuk sekarang Bapak bayangkan mereka perlu tenaga aktuar, ya toh? Iya. Kalau hari ini mereka di ijon gitu kan dengan bentuk beasiswa yang nggak mahal kan tentunya menguntungkan buat asosiasi. Iya. Ya, sekarang kan nggak di pendidikan tinggi ada saya agak lupa istilahnya masalah MEME, multi entrance, multi exit. Jadi di tengah bukan ke Kopa, apa jadi gini, mahasiswa yang kuliah untuk semuanya kayak aktuaris, program aktuaria, mereka bisa magang ke gitu Pak. Kemarin diskusi kami di internal SMA, kalau anak aktuaria magang ke luar itu nggak ditaruh pas di aktuarianya atau underwriting jadi mubazir itu Pak ya? Itu apa ya? Yang pasti gimana Prof untuk sana Pak? Ya memang ini cukup dilema juga nih Pak kalau bicara tentang internship ya, tentang magang itu sendiri ya. Karena memang kalau bicara magang harusnya ada program SDM yang dibuat oleh teman-teman menerima masyarakat duduk dan memfotokopi atau membuat hal-hal yang tidak efektif. Akhirnya tujuan dari magang itu sendiri tidak tercapai. Ya Pak ya. Ini memang harus diformulasi bersama-sama Pak. Karena tidak hanya cuma berangkat dari university, tapi juga terutama dari asosiasi asuransi, terutama perusahaan-perusahaannya Pak. Yeah. Yang jadi problem utama itu Pak Bagus bahwa Departemen Aktuaria itu cukup sangat kritikal Pak. Yeah. Jadi kalau diibaratkan di mana? Di restoran mungkin ya, ini tempatnya koki Pak, tempatnya rumus-rumus untuk bikin kuenya, untuk bikin sajian restorannya gitu kan. Karena barang-barang yang cukup sangat krusial, tidak semua boleh masuk secara bebas, apalagi kalau anak magang. Itu yang kadang-kala jadi dilema. Kalau mau diikutin untuk masuk dalam banget, ya perusahaan biasanya tidak mengizinkan. Konfidensial isu. Baik, mungkin di saat terakhir Pak Aris bisa di-unmute para peserta, jadi ingin berbicara Fauzi, dipersilakan. Iya, baik, siap. Halo, jadi silakan Pak Sutanto, mungkin ada pertanyaan Pak Sutanto, Pak. Ya, silakan. Ya, selamat sore Pak Fauzi. Selamat sore Pak Sutanto.
Sutanto dari SMA, Pak. Baik, Pak Sutanto. Ya, ada satu pertanyaan saya, Pak, mengenai kewajiban imbalan pasca kerja. Iya, Pak. Kalau di perusahaan-perusahaan, rata-rata kan di perhitungan kewajiban pasca imbalan pasca kerja itu kan harus dari aktuaris independen, Pak. Betul. Ya, pengalaman saya dulu kerja di tempat lain kira-kira seperti itu. Dan juga kalau nggak dihitung oleh kantor akuntan publik, dia ada catatan dia, Betul, Pak. gitu. Nah, untuk sekolah tinggi, Pak, lembaga pendidikan seperti SMA itu, apakah ada wajib perhitungan imbalan pasca kerja bagi karyawan maupun dosen? Tetapi itu harus dihitung oleh aktuaris independen, Pak. Dan berapa tahun sekali itu Pak harus dihitung, Pak? Terima kasih. Baik, Pak Sutanto, menjawab pertanyaan Bapak. Sebenarnya aturan untuk perhitungan PSK 24 itu harus dibuat oleh aktuaris independen. Itu lebih dari di KAP, Pak, kantor akuntan publik. Sebenarnya selama kantor akuntan publik, walaupun itu bukan independen actuarials, walaupun dia belum velo, sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kelihatannya itu udah jadi SOP, Pak, udah jadi standar dari kantor akuntan publik bahwa mereka akan mengaccept imbal kerja PSK 24 kalau datangnya dari profesi aktuaria. Kira-kira gitu. Kalau pertanyaan Bapak tentang apakah Trisakti boleh untuk menghitung tidak menggunakan independen aktuaria, itu harus dikembalikan kepada KP-nya, Pak. Kalau Bapak nanya dari sisi kemampuan, bisa jadi memang ada orang yang bisa hitung tanpa harus velo gitu kan, Pak. Cuma kan kalau untuk capnya, kantor akuntan publiknya memerlukan stempel dari orang yang diakui kualifikasi itu. Iya, baik. Gitu loh, Pak. Mudah-mudahan menjawab, Pak Sutanto. Ya, baik. Nah, kalau itu perhitungannya itu mesti harus berapa tahun sekali, Pak? Oh, kalau perhitungannya biasanya setiap setahun sekali, Pak. Kan Sekali, ya. bagian dari kantor laporan keuangan tahunan, Pak. Oke, Pak Tito. Oke, Pak Wali. Terima kasih, Pak Bagus, Pak Aris. Ya, yang lain mungkin silakan. Hai Pak, Silakan. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam, Pak Sari. Pak Fauzi, kebetulan saya juga salah satu pernah gitu kan membuat bagaimana sih melingkan link and match antara lembaga pendidikan dengan profesi gitu kan, dengan perusahaannya gitu, asosiasi perusahaan, asuransinya. Ya kadang-kadang lembaga pendidikan itu gitu kan ingin sih yang namanya kita lulusan mahasiswa itu benar-benar terserap di perusahaan asuransi gitu. Tapi dengan kualitas, makanya kan ada yang namanya surat keterangan pendamping ijazah gitu, dan di apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu wajib setiap sekolah tinggi mengeluarkan. Nah pertanyaan saya gini Pak, maksudnya kita kerjasama dengan asosiasi dan apa gitu, cuma memang saya melihat dari PAI ini memang rule-nya agak ketat gitu, agak ketat. Mungkin maksud saya bisa nggak antara misalnya lembaga pendidikan dengan persatuan aktuaris dengan PAI dengan si perusahaannya itu benar-benar link and match seperti kedokteran gitu. Maksudnya apa? Ya udah kalau kualifikasi yang kedokteran ya kita sarjananya mungkin di luar dari sarjana kedokteran gitu. Mungkin kedepannya bisa seperti itu sama Bapak bilang tadi kan, karena kedokteran udah ikutin ID ikutin standar. Nah, terus akuntansi ikutin profesi akuntansi tapi nggak ikut LSP tapi ikutin standar nasional. Nah kalau misalnya PAI mengikuti itu berarti kan ada link and match antara pendidikan dengan profesi dan asosiasinya. Latar belakang sama gitu ya. Maksudnya itu latar belakangnya sama. Jangan sampai kalau di tetangga sempat bingung gitu, walaupun saya bukan orang asuransi gitu, saya bingungnya tetangga sebelah boleh dia ikut asosiasi minimal pendidikannya SMA. Nah kalau saya kan tadi pertanyaan saya di chat tadi bagus sudah jawab minimal D3 gitu kan. Nah, tapi kalau mahasiswa yang ikut pasti minta surat keterangan sebagai mahasiswa supaya saya ikut ujian PAI, karena mungkin rakyatnya akan berbeda kalau ketika dia mahasiswa ya Pak. Nah untuk ujian seperti itu gitu. Nah itu sih menurut saya sih ada minimal
kita bisa nantinya kerjasama dengan PAI, lulusan SMA gitu minimal berapa subjek ngikut, dan harga rate-nya seperti ini gitu kan, rate mahasiswa gitu kan, rate mahasiswa gitu untuk ujiannya, tapi dilaksanakannya bisa nggak di kampus? Gitu. Ya, itu dari tahap Itu intinya aja Mas sih. Agus. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Fauzi. Saya terima kasih perihal tentang masalah tadi apakah SMA atau harus anak mahasiswa yang ikut ujian. Sebenarnya kalau itu pertanyaannya, coba ya Pak, saya mungkin bisa memberi informasi bahwa ada salah satu di kita yang baru lulus SMA Pak, belum lulus SMA, kelas 3 SMA, dia ikut ujian, tapi karena anaknya pintar, dia lulus. Itu dimungkinkan Pak. Jadi pertanyaan tentang bisa nggak dapat biaya yang lebih murah, kalau bisa, itu mudah Pak. Itu mau dari manapun, kita tidak membatasi nanti selama kita bisa diberikan sebagai itu SMA atau mahasiswa mendapatkan privilege untuk mendapatkan biaya ujian yang lebih murah. Pertanyaan Pak Sari ini kalau saya salah tangkap, bahwa bisa nggak kalau diadakan di kampus gitu kan. Kalau bentuknya program penyetaraan, saya rasa tadi sudah saya jelas. Kalau program penyetaraan sebenarnya itu bukan